Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucu-cucu sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga keadaan kakek pada saat ini. Kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melindungi kita. Juga salawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad SAW, yang syafaatnya kita selalu nanti-nantikan, kita selalu tunggu-tunggu di akhir kemudian nanti. Cucu sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan membahas masalah keimanan. Yang selanjutnya kita akan coba membahas tentang ibadah dan akhlak. Nah, hari ini kita coba bahas mengenai peribadahan dulu secara umum. Namun sebelumnya kakek ingin menyapa bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin juga menonton video ini, yang mungkin mendengarkan. Mohon maaf bahwa panggilannya tetap aja saya pakai kakek dan cucu biar lebih akrab. Kan nanti silakan membayangkan saja bahwa yang kedengaran atau yang sedang didengar itu adalah kakek atau eyang atau mbah atau aki, sehingga kita bisa lebih akrab lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Cucu sekalian, peribadahan itu merupakan penjawantahan atau realisasi dari keimanan kita, perbuatan daripada iman kita. Bagaimana pernah kakek sampaikan bahwa iman itu ada 3 unsur, yaitu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Nah, ibadah ini kali merupakan satu pengjauhan dari perbuatan itu. Ibadah sendiri itu asal katanya adalah abid dari bahasa Arab yang berarti menghamba. Jadi kita dengan beribadah itu berarti kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Ibadah ini harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan dari Allah, yaitu dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Itu bahwa Nabi pernah bersabda bahwa telah kutinggalkan bagimu 2 perkara. Jika engkau melaksanakannya, maka insya Allah tidak akan tersesat. 2 perkara itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu barangkali pokok pertamanya adalah kita harus laksanakan ibadah kita sesuai dengan syariatnya, yaitu didasarkan atas tuntunan Al-Quran dan tuntunan Nabi berdasarkan hadis-hadis dan sunnah-sunnahnya. Lalu yang selanjutnya yang paling penting adalah bahwa ibadah kita itu kita laksanakan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk yang lain. Ya, kita harus berhati-hati. Ini kaitannya dengan masalah kemungkinan adalah ada sedikit riya dalam kita melaksanakan ibadah. Jadi bukan semata-mata kepada Allah, tapi juga mungkin kita ingin dipuji orang, untuk siapa, oleh tetangga, oleh teman. Itu harus hati-hati karena itu merupakan unsur riya yang menjurus kepada kesyirikan. Jadi kita harus hati-hati sekali lagi bahwa prinsip pertama adalah ibadah dilaksanakan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, ibadah harus dilakukan yang tadi sebentar kakek tambahkan dulu. Kenapa harus semata-mata untuk Tuhan? Itu ada perintah Allah di dalam surat An'am ayat 162. Itu berbunyi demikian. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semata-mata hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Itu jadi dari situlah barangkali kita dapat ambil tarik kesimpulan bahwa memang ibadah itu apapun juga yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya bahwa harus dilakukan secara ikhlas. Itu tertuang dalam surat Yunus ayat 105.
isinya ada sebagai berikut. Allah berfirman dalam ayat Yunus 105 itu, hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-sekali engkau termasuk orang yang musyrik. Itu berkaitan dengan hal yang tadi itu. Lalu yang selanjutnya adalah harus dilakukan secara istiqomah. Istiqomah itu berkelanjutan terus-menerus, tidak terputus-putus, sehingga dapat kita kalau sudah istiqomah itu melaksanakan juga dengan agak lebih mudah, ringan. Nabi Muhammad dalam suatu hadis telah bersabda bahwa amalan yang paling dicintai Allah, amalan yang paling dicintai adalah amalan yang berkelanjutan, kontinu, meskipun sedikit. Itu barangkali intinya bahwa itu harus istiqomah. Tapi kalau bisa sih kita lebih banyak lebih bagus, ibadah lebih banyak lebih bagus, tapi tetap harus istiqomah. Itu cucu-cucu sekalian mengenai dasar-dasar peribadahan yang nanti akan kita laksanakan berupa rukun Islam. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang keduanya nanti sholat, ketiganya puasa, yang keempatnya membayar zakat. Itu biasanya puasa dan zakat kadang-kadang tertukar-tukar. Kalau kakek ngambilnya puasa dulu, karena puasa itu dilaksanakan oleh anak kecil pun bisa gitu. Kalau zakat kan nanti kalau kita sudah punya harta benda, bahwa baru kita bisa berzakat. Yang kelimanya adalah naik haji, itu jika mampu. Jadi seorang Islam, seorang Muslim itu sudah utuh menjadi orang Islam yang utuh kalau sudah melaksanakan kelima rukun Islam tadi. Meskipun ada syarat yang salah satunya ada rukun haji. Untuk haji itu bahwa itu kalau cukup bekalnya, sudah cukup ilmunya, dan cukup secara mental. Jadi ada 3. Tapi kalau kita sudah merasa itu harus melaksanakan haji. Jadi demikian sekalian, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan rukun Islam itu dengan sebaik-baiknya, dengan benar menurut syariat Islam, sehingga bisa bernilai ibadah. Demikian barangkali, mudah-mudahan sekali lagi kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan kakek sekali lagi menasihatkan, menjalankan supaya tetap melaksanakan prosedur penangkalan COVID. Sekarang makin meningkat. Kemarin ya, ini cerita saja bahwa teman kakek di Semarang itu sekeluarga sudah kena semua. Bapak ibunya sudah meninggal, bapaknya masih dirawat, cucu mantu, bahkan cucunya juga ada. Demikian juga kakek pernah dengar ada suatu keluarga 7 bersaudara, sudah besar-besar, sudah tua-tua. 7 bersaudara itu 4 orang sekarang sudah meninggal, yang 3 sudah terpapar juga. Jadi sekali lagi hati-hati, jangan jangan wah sekarang sudah aman, sudah normal, enggak. Hati-hati, masih terus berjangkit. Mudah-mudahan vaksinnya segera bisa ditemukan, sehingga kita itu tadi kalau sudah dapat vaksin, disuntik, mudah-mudahan kita kebal terhadap itu dan kita bisa ketemu dalam keadaan yang lebih baik. Demikian cucu-cucu sekalian, sekali lagi mudah-mudahan kita dapat bertemu. Sebelumnya kakek bacakan dulu doa, jangan sampai ada yang salah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kakek. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.